Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sekedar untuk mereview aja yang kemarin saya sampaikan terkait tindak pidana ekonomi ya dalam hukum lingkungan. Jadi sebenarnya di Undang-Undang tahun 2009, yang nomor 32 ini, itu sebenarnya sudah memberikan rincian yang lebih mendetail berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pemidanaan. Dalam artian di sini adalah undang-undang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sudah mengakomodir beberapa permasalahan-permasalahan, walaupun tetap saja masih ada beberapa hal yang masih kurang. Nah, ini ada sekitar 23 pasal yang memang sudah menjelaskan yang berkaitan dengan itu. Kemudian berkaitan dengan ini kan pasti kita akan melakukan semacam penegakan hukum pidananya. Jadi permasalahan yang berkaitan dengan perusakan lingkungan sebenarnya titik temunya adalah pada penegakan hukumnya. Permasalahan dasar-dasarnya yang menjadikan penegak hukum itu bisa menjalankan undang-undang yang ada itu sebenarnya sudah sejak adanya undang-undang berkaitan dengan lingkungan sampai sekarang pun itu sebenarnya sudah bisa mencakup beberapa pemberantasan terkait tindak pidana ini. Hanya saja memang kendala-kendala ini terus diperbaiki. Permasalahan di sini adalah permasalahan delik formalnya. Jadi di delik formalnya ini penegakan hukum terhadap kejahatan perusakan lingkungan ini memiliki ruang lingkup yang berkaitan dengan hukum acara khusus. Jadi ini memang harus ada pembahasan khususnya juga terkait dengan hukum acara khususnya ini. Ini berkaitan juga dengan asas ultimum remedium. Ya. Jadi di mana hukum itu memang menjadi solutif yang terakhir gitu untuk penyelesaiannya. Maka mengandung makna bahwa pendaya gunaan hukum pidana ini atau hukum pidana ini menjadi delik formal dan harus menunggu sampai penegakan hukum administrasi dinyatakan sudah tidak efektif lagi. Ini nanti akan berbeda dengan asas lainnya. Kenapa ini menjadi pilihan asas ini? Karena memang dinilai secara prosedurnya semacam itu. Ini yang memang perlu adanya strategi dalam segi pelaksanaannya. Jadi karena peraturan ini sudah berjalan dan memang secara birokrasi memang seperti itu, maka penegakan hukum harus lebih bisa luas istilahnya, harus bisa fleksibel dalam menghadapi apa prosedur-prosedur yang sudah dijalankan. Nah, salah satunya adalah terkait dengan delik formal ini. Kemudian strategi penegakan hukum lingkungan itu adalah satunya dengan peraturan perundang-undangan yang khusus juga. Jadi memang dibuat khusus. Nah, pemerintah daerah pun itu bisa membuat peraturan-peraturan juga yang berkaitan dengan lingkungan. Yang pasti jangan sampai ini salah sasaran. Salah sasaran itu begini. Jadi objek hukum pemidanaan yang berkaitan dengan lingkungan ini adalah objeknya adalah lingkungan. Jadi apapun yang berkaitan dengan lingkungan dalam hal pengerusakan ini maka harus kembali ke lingkungan juga. Gitu. Dalam artian di sini adalah ada semacam perbaikan ke lingkungan. Jadi sebenarnya penjara dan denda itu bukan menjadi solusi utama, tetapi bagaimana pertanggungjawaban hukumnya itu dijalankan oleh pelaku pelanggaran ini. Gitu. Dalam artian di sini misalnya dia melakukan perbaikan terhadap hutan yang dia tebang, terus pembakaran itu harus dikembalikan lagi. Ini adalah semacam solusi yang sebenarnya bisa dijalankan. Nah, khususnya berkaitan dengan hukum formal ini perlu ada penyusunan yang lebih jelas, tegas, dan multitafsir berkaitan dengan peraturannya. Agar penegak hukum itu bisa menjalankan pemberantasan tindak pidana ini itu dengan lebih luas gitu. Jadi jangan sampai ini menjadi penghambat untuk pemberantasan tindakan pidana berkaitan dengan lingkungan. Kemudian di Undang-Undang 3 tahun 2009 ini juga dijelaskan berkaitan dengan fungsinya. Jadi fungsinya sebenarnya untuk menjamin kepastian hukum. Jadi kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak setiap orang juga. Karena di sini ada yang dirugikan. Jadi ketika ada permasalahan yang pencemaran sungai misalnya, pencemaran sungai itu akan berakibat terhadap masyarakat sekitarnya. Karena banyak juga masyarakat yang masih bergantung kepada sungai gitu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah,
inilah yang perlu mendapatkan perlindungan juga dan kepastian hukum. Kemudian yang berkaitan dengan lingkungan juga harus bisa mendapatkan haknya. Dalam artian lingkungan harus bisa terjaga dan juga harus tetap menjadi sumber kesehatan bagi masyarakat ataupun warga sekitar. Ini tentunya bisa dengan melalui jalur penjatuhan sanksi yang berat gitu. Sanksi yang berat terhadap pembinaan. Makanya seperti tadi ruang lingkupnya jangan sampai terbatas gitu ya. Jadi bisa multitafsir peraturan perundang-undangannya. Nah, inilah asas ultimum remedium ini posisinya ada di dalam hukum pidana, itu berada di pilihan hukum yang terakhir. Jadi sebenarnya ada beberapa pilihan-pilihan. Jadi pada proses sebelum adanya penentuan pelaku-pelaku itu sendiri, sebenarnya kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hukum gitu, untuk mencegah tindakan kejahatan ini. Ketergantungan penerapan hukum pidana yang disandarkan pada sanksi administrasi ini bisa berakibat lebih parah sebenarnya, karena ini prosedurnya akan semakin lebih ruwet gitu, akan semakin ribet gitu. Nah, maka penjatuhannya dijatuhkan tidak dipatuhi akhirnya oleh pelakunya. Dalam artian di sini dia bisa melakukan tindakan kejahatan lagi ataupun pelanggaran lagi. Maka bisa dilakukan lebih dari satu kali penjatuhan hukuman gitu. Ya, inilah adalah konsep sanksi yang memang perlu digagas oleh para penegak hukum gitu ya. Nah, penegakan hukum ini sanksi ini memang tidak dominan di dalam asas ini. Nah, inilah salah satu kelemahannya. Kemudian sebelum ada asas ini ya, ultimum remedium, itu ada asas subsidiaritas. Jadi penghapusan ini jadi gini kisahnya. Jadi penghapusan asas ini bermula dari adanya UU PPLH. Kemudian asas ini kemudian digantikan oleh asas ultimum remedium. Kenapa? Karena asas subsidiaritas itu dianggap kurang memiliki kekuatan yang lebih luas. Makanya asas ultimum remedium ini itu diterapkan. Nah, penyebabnya akhirnya adalah penyempitan ruang delik formil, yaitu pelanggaran misalnya terkait dengan baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan hal-hal yang lain berkaitan dengan lingkungan. Sehingga apa? Sehingga delik formilnya hukum pidana ini menjadi primum remedium atau mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana gitu. Nah, inilah sedikit terkait dengan korelasi ya. Korelasi ada terkait dengan beberapa asas yang memang dirasa lebih sesuai gitu. Kemudian dasar penyelesaiannya bagaimana? Dasar penyelesaiannya adalah membuat undang-undang lingkungan hidup yang lebih mengarah pada perlindungan lingkungan. Kemudian pemberian sanksi berat bagi pelanggar gitu ya, siapapun itu. Kemudian perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampaknya. Lalu ini yang juga penting, integritas aparat penegak hukum gitu ya. Aparat penegak hukum sebisa mungkin dia paham mengenai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan UU PPLH ini, dan dia juga bisa memberikan tafsiran juga. Kemudian dia juga lebih tegas dalam hal penegakan hukumnya. Lalu bagaimana kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup ini? Kebijakannya adalah salah satunya merumuskan kriteria tindak pidana yang mengakibatkan pencemaran dan perumusan lingkungan hidup. Kemudian merumuskan juga tindak pidana dengan konsep maksimum sanksinya itu entah itu dalam hal denda ataupun penjaranya. Kemudian perumusan pemidanaan bagi pelanggar baku mutu, perluasan alat bukti, keterpaduan penegakan hukum pidana, kemudian pengaturan tindak pidana korporasi. Ini memang perlu ada perhatian yang lebih, entah itu dari penegak hukum, pemerintah, kemudian dari masyarakat sekitar untuk melakukan pelaporan-pelaporan ataupun mengadukan juga, dan juga bisa melakukan semacam pencegahan terhadap orang-orang yang ingin melakukan pengerusakan terhadap lingkungan. Ini perlu ada rasa empati kita terhadap orang-orang yang memang membutuhkan lingkungan yang baik itu. Kemudian ini jadi penegakan hukum terhadap kejahatan perusakan lingkungan hidup saat ini masih sulit dilakukan. Pembuktian dan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan masih menjadi
semacam sebuah impian-impian. Maka kita sebagai seorang sarjana hukum yang nantinya mungkin bergerak dalam bidang ini, dari teman-teman semuanya mungkin bisa untuk memberikan pencerahan ataupun minimal ikut mengurangi pelanggaran-pelanggaran ataupun perusakan-perusakan terhadap lingkungan. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan rekayasa sosial. Rekayasa sosial dalam pemberantasan generic crime ini atau kejahatan yang lebih umum dalam artian di sini adalah penyebaran dan pengerusakan lingkungan hidup. Itulah pertama adalah dengan kita melihat sisi tindak pidananya atau criminal action. Nah, tindakan pidana ini harus kita lihat dari berbagai macam aspek gitu. Jadi ketika itu ada pelanggaran gitu, jadi tahu konsepnya seperti apa. Kemudian ada pertanggungjawaban pidana gitu, apa responsibility-nya gitu ya. Dalam tindakan pidana itu harus juga lebih bisa ditekankan lagi. Dan sanksinya atau sanksinya itu juga harus lebih menitik beratkan pada dampaknya, gitu, konsep dampaknya. Lalu permasalahan dalam pemberantasan generic crime ini bagaimana adalah pertama adalah penegakan hukum ini masih berorientasi kepada kasus-kasus lingkungan urban saja. Jadi kayak seperti ini ya, seperti misalnya perusahaan lingkungan yang masih di lingkungan masyarakat, perusahaan yang dari pabrik-pabrik. Nah, itu yang menjadi fokusnya. Padahal ada yang lebih luas lagi, seperti hutan, kemudian lingkungan yang lebih luas misalnya terkait dengan nuklir, ini ya dampak dari nuklir, kemudian terkait dengan asap-asap. Nah, ini yang harusnya menjadi perhatian utama gitu ya. Jadi kasus-kasus yang lebih luas lagi, yang lebih general lagi, itu yang harusnya harus bisa dipecahkan. Ini dampaknya pasti akan lebih luas lagi, bahkan bisa sampai ke luar negeri. Kemudian sanksinya itu kalau di Indonesia terkait dengan tindak pidana ini ada masih penjara dan denda. Ya, seperti saya sampaikan tadi, sanksinya harus lebih kepada pengembalian fungsi dari lingkungan itu sendiri. Gitu. Kemudian objek hukum masih tertuju pada kerugian orang, bukan kerugian dari alam, dari lingkungan, gitu, dari masyarakat sekitar. Tapi ada orang akhirnya yang menjadi targetnya di sini adalah orang. Gitu. Ya, ini adalah salah sasar. Mungkin itu saja.